Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Hari ini kita akan belajar tema 8 subtema 1 tentang manusia dan lingkungan. Yang pertama yang akan kita pelajarin adalah sejarah kedatangan dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Nenek moyang bangsa Indonesia adalah bangsa Melayu, di mana mereka datang dari Yunan, yaitu bagian dari Cina Selatan, sekitar 2000 tahun yang lalu. Karena mereka terdesak oleh bangsa Cina, sehingga bangsa Melayu berlayar ke Nusantara atau sekarang dikenal dengan Indonesia dengan menggunakan perahu bercadik sederhana. Mereka hidup terpencar di berbagai pulau di Indonesia. Ada yang tinggal di pegunungan, pantai, dan pedalaman. Selanjutnya, mereka berkembang menjadi suku bangsa tersendiri serta memiliki keragaman budaya. Selanjutnya adalah bangsa Melayu itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah Melayu Tua atau Proto-Melayu yang terdiri dari suku Batak, Toba, suku Dayak, dan suku Toraja. Kemudian yang kedua adalah bangsa Melayu Muda atau Deuteru Melayu yang terdiri dari suku Minangkabau, suku Jawa, suku Sunda, suku Bali, suku Makassar, suku Boton, dan suku Bugis. Keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah keragaman bahasa, keragaman agama, keragaman mata pencarian, keragaman suku bangsa, dan keragaman budaya dan adat istiadat. Inilah yang terdapat di Indonesia berbagai keragaman, seperti keragaman bahasa, seperti ada bahasa Sunda, bahasa Minangkabau, bahasa Batak, Jawa, serta keragaman agama mulai dari agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, dan keragaman mata pencarian. Keragaman mata pencarian itu banyak, seperti ada yang berprofesi sebagai guru, dokter, pedagang, dan lain sebagainya. Keragaman budaya dan adat istiadat juga meliputi sebagai ada rumah adat, pakaian adat, serta kesenian daerah seperti daerah, lagu daerah, seni pertunjukan, seni sastra, seni kriya atau kerajinan rakyat. Seperti contoh adalah di Kepulauan Riau. Di Kepulauan Riau ini baju adatnya terkenal dengan nama Teluk Belangga dan Kebaya Labu, serta tari daerahnya yang terkenal adalah tari tanda, dan rumah adatnya disebut sebagai Rumah Melayu Selaso Jatuh Kembar, dan alat senjata tradisional yaitu pedang jenawi. Kemudian contoh kedua itu adalah Sumatera Barat, di mana pakaian adatnya yaitu pakaian adat dari batu sangkar. Kemudian tarian daerahnya terkenal adalah tari payung serta tari piring. Rumah adatnya disebut sebagai rumah gadang dan senjata tradisionalnya disebut sebagai kari. Inilah salah satu contoh dari keragaman budaya yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah kita akan mempelajari tentang jenis usaha berdasarkan keadaan alam. Apa saja itu? Terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kegiatan ekonomi daerah pantai seperti perikanan, pariwisata, pembuatan garam, dan perkebunan kelapa. Yang kedua adalah kegiatan ekonomi dataran rendah seperti perdagangan, jasa, dan pertanian. Dan yang terakhir itu adalah kegiatan ekonomi daerah dataran tinggi seperti pertanian dan pariwisata. Inilah jenis usaha berdasarkan keadaan alam. Selanjutnya jenis-jenis usaha masyarakat apa saja? Yang pertama adalah usaha ekstraktif. Usaha ekstraktif ini adalah jenis usaha yang memungut secara langsung benda-benda yang tersedia di alam. Contohnya adalah seperti pertambangan.
Pertambangan ada berbagai macam, seperti pertambangan emas, maupun pertambangan minyak bumi, ataupun pertambangan batu bara, serta penangkapan ikan di laut dan pemungutan rumput laut, serta pembuatan garam. Yang kedua adalah usaha pertanian. Usaha pertanian ini adalah jenis usaha yang kegiatannya mengusahakan hasil pertanian dengan cara mengelola tanah dan menanaminya dengan tanaman yang berguna. Contohnya seperti kita menanam padi, sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah usaha perikanan. Usaha perikanan ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah perikanan laut, yaitu seperti para nelayan yang menangkap ikan langsung di laut. Yang kedua adalah perikanan darat, yaitu usaha budidaya ikan di perairan darat seperti usaha budidaya ikan di kolam, di tambak, di danau, dan waduk serta di sungai. Inilah yang dikatakan sebagai perikanan darat. Yang keempat adalah usaha industri, perdagangan dan jasa. Usaha industri adalah jenis usaha yang mengolah bahan baku ataupun barang setengah jadi menjadi barang jadi. Contohnya itu adalah industri pembuatan sepatu, industri pembuatan tas, baju, jaket, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah perdagangan. Perdagangan ini adalah jenis usaha yang kegiatannya mengumpulkan barang produksi dari berbagai produsen untuk dijual ke konsumen. Contohnya itu adalah pedagang bahan makanan atau bahan pangan, pedagang pakaian, dan pedagang hewan. Yang terakhir adalah jasa. Jasa ini adalah jenis usaha yang kegiatannya melayani konsumen. Contohnya itu adalah warung internet, bengkel, pengacara, bank, perusahaan angkutan, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan mempelajari tentang proses daur ulang air. Apa itu proses daur ulang air? Proses daur ulang air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali ke bumi. Daur air ini terjadi melalui proses evaporasi yaitu penguapan, presipitasi yaitu pengendapan, dan kondensasi yaitu pengembunan. Berikut ini adalah proses daur ulang air. Seperti yang pertama ini adalah yang ada tanda panahnya. Ini merupakan laut di mana panas matahari membuat air laut atau danau menguap. Sehingga uap air tersebut akan terkumpul di udara dalam bentuk awan. Selanjutnya, awan ini yang penuh dengan uap air tertiup angin ke daratan. Lalu uap air jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. Selanjutnya air akan berusaha kembali ke laut sebagian terserap di tanah, akar pohon, dan dataran rendah yang ada di bumi. Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Untuk tugas kita hari ini, anak ibu kerjakan latihan akhir subtema 1, halaman 52, bagian A, B, dan C. Kerjakan di buku paketnya. Selamat belajar anak ibu semuanya. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.